Kali ini kita akan belajar tentang komponen penyembuhan yang seringkali menjadi pembeda utama antara mereka yang tenggelam dalam trauma jangka panjang dan mereka yang berhasil bangkit dengan tangguh, yaitu kekuatan dukungan sosial dan komunitas. Manusia secara evolusioner tidak dirancang untuk menghadapi badai sendirian. Kita adalah makhluk komunal yang sistem sarafnya mencari keamanan melalui kehadiran orang lain. Hari ini kita akan menyelami mengapa interaksi sosial, kelompok dukungan, dan keterlibatan komunitas bukan sekadar kegiatan mengisi waktu, melainkan merupakan faktor pelindung utama dan obat paling mujarab bagi jiwa yang terluka setelah krisis. Pesan utama kita sangat jelas. Isolasi adalah sahabat trauma, sedangkan koneksi adalah musuh bebuyutannya. Salah satu dampak paling berbahaya dari peristiwa traumatis adalah kecenderungannya untuk mengisolasi penyintas secara psikologis. Trauma menciptakan ilusi bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar memahami apa yang dirasakan, atau bahwa kehadiran kita hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Pikiran trauma seringkali membisikkan bahwa kita harus menarik diri ke dalam cangkang untuk melindungi diri dari rasa sakit lebih lanjut. Namun secara biologis, isolasi sosial justru memperparah respons stres. Ketika kita sendirian dan merasa terancam, otak kita tetap berada dalam mode siaga tinggi, memompa kortisol secara terus-menerus karena tidak ada sinyal dari lingkungan yang menyatakan bahwa situasi sudah aman. Disinilah pentingnya koregulasi, sebuah fenomena di mana sistem saraf satu orang dapat membantu menenangkan sistem saraf orang lain melalui kehadiran yang hangat, nada suara yang lembut, dan kontak mata yang tulus. Saat kita duduk bersama orang lain yang kita percayai, tubuh kita melepaskan oksitosin, hormon yang secara alami menurunkan kecemasan dan menghambat aktivitas amigdala yang terlalu reaktif. Dukungan sosial dalam bentuknya yang paling murni adalah jangkar biologis yang menarik kita kembali dari lautan kepanikan ke daratan ketenangan. Kekuatan komunitas juga bekerja melalui prinsip validasi dan universalitas. Di dalam kelompok dukungan, baik yang formal maupun informal, terjadi sebuah transformasi kognitif yang luar biasa. Saat seorang penyintas mendengar penyintas lain menceritakan ketakutan, rasa bersalah, atau kemarahan yang sama, beban rasa malu yang seringkali menyertai trauma mulai luruh. Kita menyadari bahwa reaksi kita bukanlah kelemahan, melainkan respons yang wajar terhadap situasi yang luar biasa. Inilah yang oleh para psikolog disebut sebagai universalitas. Perasaan bahwa kita berbagi kemanusiaan yang sama dalam penderitaan. Kelompok dukungan memberikan ruang aman untuk melakukan narasi kolektif, di mana cerita-cerita yang tadinya terasa acak dan mengerikan mulai disusun kembali menjadi sebuah narasi pemulihan bersama. Melalui berbagi cerita, kita tidak hanya melepaskan emosi yang terpendam, tetapi juga belajar strategi coping praktis dari mereka yang telah berjalan beberapa langkah lebih jauh dari kita. Koneksi ini mengubah identitas kita dari seorang korban yang kesepian menjadi bagian dari komunitas penyintas yang tangguh. Selain dukungan emosional, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas memberikan rasa keberdayaan yang seringkali dirampas oleh bencana. Bencana membuat kita merasa tidak berdaya, seolah-olah hidup kita hanyalah mainan dari kekuatan besar di luar kendali kita. Namun ketika kita mulai terlibat dalam kegiatan komunitas, baik itu membantu di dapur umum, berpartisipasi dalam kerja bakti, atau mengorganisir bantuan untuk tetangga, kita sedang merebut kembali kendali atas hidup kita. Ada fenomena psikologis yang dikenal sebagai altruisme pasca trauma, di mana individu menemukan penyembuhan terdalam mereka justru dengan menolong orang lain. Saat kita membantu orang lain, fokus pikiran kita beralih dari rasa sakit internal ke dampak positif eksternal. Tindakan menolong ini memicu pelepasan dopamin dan endorfin, memberikan rasa pencapaian yang melawan perasaan putus asa. Dengan menjadi bagian dari solusi di lingkungan kita membangun kembali rasa harga diri dan tujuan hidup yang sempat hancur oleh krisis. Dalam konteks budaya kita, kekuatan komunitas seringkali termanifestasikan ke dalam kearifan lokal seperti gotong royong.
Gotong royong bukanlah sekadar kerja fisik membangun kembali rumah, melainkan sebuah jaring pengaman psikologis yang sangat kuat. Ritual komunitas seperti doa bersama, peringatan hari duka, atau sekadar berkumpul di pos ronda menyediakan struktur dan rutinitas yang sangat dibutuhkan oleh otak yang sedang kacau. Ritual ini memberikan rasa kontinuitas bahwa meskipun ada hal-hal besar yang berubah, nilai-nilai dan kebersamaan kita tetap utuh. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai faktor pelindung yang mencegah stres akut berkembang menjadi PTSD kronis. Riset menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki model sosial yang kuat, yaitu tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi di antara anggotanya, cenderung pulih jauh lebih cepat dari bencana alam dibandingkan masyarakat yang individualistik. Kehangatan sosial bertindak sebagai bantalan yang menyerap guncangan trauma sebelum ia sempat merusak fondasi mental kita. Namun, kita juga harus mengakui bahwa kembali ke pergaulan sosial setelah trauma tidaklah selalu mudah. Banyak penyintas merasa cemas, mudah tersinggung, atau merasa bahwa interaksi sosial terlalu berisik atau melelahkan. Garis batasnya adalah dengan melakukan pendedahan sosial secara bertahap. Anda tidak perlu langsung berada di tengah kerumunan besar. Mulailah dengan minum teh bersama satu teman baik yang pendiam, atau sekadar duduk di taman di mana orang lain di sekitar Anda ada tanpa harus berinteraksi. 321. Atau sekadar duduk di taman di mana ada orang lain di sekitar Anda tanpa harus berinteraksi secara intensif. Keterlibatan komunitas juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang tidak menuntut banyak energi emosional, seperti ikut serta dalam grup WhatsApp lingkungan. 321. Seperti ikut serta dalam grup WhatsApp lingkungan yang positif atau memberikan donasi kecil. Tujuannya adalah untuk perlahan-lahan meruntuhkan tembok isolasi yang dibangun oleh trauma. Dukungan sosial adalah obat yang dosisnya bisa kita sesuaikan, namun harus tetap diminum secara konsisten agar proses penyembuhan terus berjalan. Sangat penting bagi keluarga dan teman dari para penyintas untuk memahami peran mereka sebagai penyedia keamanan. Dukungan sosial terbaik seringkali bukan berupa nasihat yang muluk-muluk, melainkan kehadiran yang stabil dan tidak menghakimi. Menawarkan bantuan praktis seperti membantu belanja atau menjaga anak dapat memberikan ruang bagi penyintas untuk beristirahat dan memulihkan mentalnya. Janganlah memaksa penyintas untuk berbicara jika mereka belum siap, namun pastikan mereka tahu bahwa pintu Anda selalu terbuka. Konsistensi dukungan dalam jangka panjang, lama setelah berita bencana menghilang dari media, adalah kunci utama. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang tidak membiarkan anggotanya tertinggal di belakang saat semua orang mulai melangkah maju. Kita menyembuhkan diri kita sendiri melalui orang lain, dan kita membantu menyembuhkan orang lain melalui keberadaan diri kita. Mari kita ingat bahwa dalam setiap reruntuhan 321. Mari kita ingat bahwa dalam setiap reruntuhan krisis, benih pemulihan paling kuat tumbuh dalam tanah kebersamaan. Trauma mungkin telah memutus banyak hal dalam hidup kita, tetapi jangan biarkan ia memutus ikatan kemanusiaan kita. Carilah komunitas Anda, apakah itu keluarga, kelompok ibadah, hobi, atau kelompok pendukung trauma spesifik. Jangan takut untuk menjadi rentan di hadapan orang lain, karena di dalam kerentanan yang dibagikan itulah letak kekuatan sejati kita. Kita tidak hanya bertahan hidup untuk diri sendiri, kita bertahan hidup untuk satu sama lain. Dengan saling menggenggam tangan, kita mengubah rasa takut menjadi keberanian dan kesedihan menjadi harapan. Dukungan sosial bukan hanya pelengkap dalam pemulihan, ia adalah pondasi di mana resiliensi kita dibangun. Anda tidak harus menanggung beban ini sendirian, dan memang Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menanggungnya sendirian. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga.
Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.